warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Saudara-saudaraku sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, semoga hari ini merupakan salah satu hari yang terbaik bagi kita semua, di mana pada saat ini kita berkumpul di tempat yang mulia ini, rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam rangka kita mengaji hal yang berkenaan dengan hakikat salawat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi acara kita ini juga dihadiri oleh yang kita banggakan, Jenderal Polisi Bapak Badrodin Haiti sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan tentu juga dengan narasumber nanti adalah Bapak Dr. Syafiq Basalamah. Izinkan saya mewakili kawan-kawan panitia menyampaikan pada kita semua dan Bapak Kapolri bahwa kita sengaja memilih tema Negeriku Berselawat. Kenapa tema ini kita pilih? Ada beberapa atau banyak alasan, tapi saya hanya menyebutkan beberapa hal saja. Antara lain, ternyata pada saat ini umat Islam sudah banyak melalaikan, meremehkan, meninggalkan, bahkan ada yang murtad terhadap ajaran Islam yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu, di lapangan kita merasakan banyak sekali terjadi penafsiran agama yang salah, karena memang meninggalkan sunnah Rasulullah SAW, sehingga menimbulkan beberapa persoalan-persoalan besar di tengah-tengah masyarakat dan bangsa ini. Oleh karena itu menjadi sangat penting bagi kita umat Islam memahami hakikat berselawat dengan cara-cara yang benar, seperti yang telah dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, sehingga kalau salawat kita ini benar, insya Allah mudah-mudahan paling tidak umat Islam telah memberikan kontri yang besar kepada bangsa dan negara ini, menjadikan negara ini aman. Walaupun dalam sejarah dunia kita merasakan betul bahwa orang-orang yang melakukan pelanggaran hukum, orang-orang yang bertindak sebagai pelaku-pelaku teroris, orang-orang yang ekstrim, itu tidak hanya berasal dari agama tertentu, tapi juga berasal dari seluruh latar belakang. Apakah itu agamanya, apakah itu budayanya, mungkin juga dengan latar belakang politik lainnya. Oleh karena itu pada kesempatan ini kita ingin melihat garis merah hubungan apa antara bersolawat dengan amannya negeri ini. Ini sangat penting.
Saya mencoba memberikan beberapa jawaban di dalam acara tabligh awal kita ini. Kita mengakui dengan sungguh bahwa Rasulullah SAW adalah sebagai utusan Allah yang mengajarkan kepada seluruh umat manusia di muka bumi ini bahwa Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, agama yang menginginkan kedamaian, agama yang mengatur seluruh kehidupan di dunia, bahkan juga di akhirat. Agama yang mengajarkan saling menghormati, menjunjung tinggi hak dasar kemanusiaan, mengakui hak milik. Agama yang sangat beradab, agama yang amat suci. Bahkan Islam adalah agama yang anti terhadap kekerasan. Islam tidak pernah mengajarkan memaksakan orang lain yang bukan Islam untuk memeluk Islam. Lakum dinukum waliyadin. Agama memerintahkan kepada kita semua agar kita taat kepada Allah, taat pada Rasulullah SAW, dan juga patuh kepada pemerintah atau pemimpin dimanapun kita berada. Islam tidak pernah mengajarkan umatnya menjadi teroris, menjadi ekstremis, dan tidak pernah mengajarkan melakukan kekerasan dalam bentuk apapun. Islam mendahulukan kasih sayang. Bahkan sayang kita kepada binatang saja diberikan imbalan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Umpama ketika kita ingin menyembelih kambing untuk dimakan, haruslah disembelih dengan kasih sayang. Apalagi hubungan antar sesama manusia. Tentu kasih sayang itu selama umat Islam tidak diperangi, umat Islam tidak diusir dari negerinya, selama umat Islam tidak dibunuh secara zalim seperti yang terjadi di beberapa negara-negara luar yang kita saksikan pada saat ini, maka umat Islam diharamkan mengganggu orang lain. Oleh karenanya Islam adalah agama yang sangat damai di dunia ini. Ajaran-ajaran kemuliaan itulah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Maka wajib bagi umat Islam berselawat pada Rasulullah SAW. Apa itu makna berselawat? Nanti dijelaskan oleh Dr. Syafiq Bersalama. Tapi sebagai pengantar saya ingin menambahkan atau menyampaikan sedikit agar relevan acara yang kita lakukan ini. Salawat pada Rasulullah SAW antara lain adalah mengagungkan, mencintai Rasulullah SAW sesuai dengan tuntunan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, dengan cara mengikuti sunnahnya dengan ittiba, dengan cara yang tidak berlebih-lebihan. Karena Rasulullah SAW juga tidak suka disanjung melebihi apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Bersalawat adalah ibadah. Cinta pada Rasulullah merupakan perbuatan mulia. Karena Rasulullah SAW diutus untuk menyempurnakan tauhid dan menjauhi syirik. Rasulullah mengajarkan umatnya berzikir dengan pelan-pelan, tidak dengan suara keras, agar tidak mengganggu orang lain. Sampai berzikir pun diatur, tidak boleh mengganggu orang lain. Bersalawat sebagai salah satu bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak boleh mencintai diri sendiri melebihi cinta pada Nabi SAW. Sebagaimana yang Allah katakan di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 6. Rasulullah manusia yang paling sempurna dalam akhlak dan kepribadiannya, sifat bahkan zatnya. Sekarang bagaimana kita memanifestasikan, mengimplementasikan caranya kita bersolawat? Tentu
ini sangat penting pada hari ini, antara lain dengan cara membaca sallallahu alaihi wasallam, alaihi salatu wassalam, kemudian bersalawat dengan mempelajari hadis-hadis beliau, mengamalkan dan mendakwahkan hadis-hadis beliau sebagai rujukan, membenarkan segala yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu kita bersalawat dengan beradab di sisi Nabi, berhakim kepada ajaran Nabi, membela Rasulullah SAW, membela para sahabat beliau, tentu juga membela para istri Rasulullah SAW, dan tentu membela ajaran sunnah Nabi SAW. Oleh karena Rasulullah SAW adalah manusia sempurna akhlaknya, maka tidak saja manusia yang berselawat, bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan malaikat-malaikatnya pun juga berselawat untuk Nabi, mendoakan Nabi, memberikan kasih sayang kepada Nabi. Oleh karena itu, memang kita sebagai manusia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Ahzab ayat 56, Allah mengatakan, terjemahannya, hai orang-orang beriman, berselawatlah kami untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan padanya. Dengan demikian menjadi terang benderang bagi kita bahwa wajib bagi umat Islam berselawat untuk Nabi, sehingga insya Allah dengan bersalawat itu negeri ini akan aman. Saya ingin menyampaikan sedikit hal kepada kita terhadap propaganda yang dilakukan oleh sebagian orang terhadap umat Islam, yang mungkin menurut saya memang mereka tidak faham, yaitu tentang kalimat fanatik. Berdasarkan beberapa hal yang saya sampaikan, oleh karena ajaran Islam yang disampaikan oleh Rasulullah SAW adalah ajaran kebenaran, absolut kebenarannya. Oleh karena itu, wajib bagi kita untuk fanatik terhadap ajaran kebenaran itu. Orang kalau tidak fanatik terhadap agamanya, pasti ia membawa kerusakan di muka bumi ini. Dia tidak akan membawa kedamaian di muka bumi ini, karena dia ragu-ragu terhadap kemuliaan ajaran agama yang dia anut. Apabila umat Islam tidak fanatik terhadap agamanya, maka pastilah dia akan melakukan penyimpangan, menafsirkan agama Islam dengan salah, menafsirkan jihad dengan salah, karena ia sudah keluar dari kesucian agama. Fanatik tidaklah negatif, justru fanatik itu adalah positif. Orang-orang yang tidak fanatik dengan agamanya, maka dia akan mudah terombang-ambing, mudah pindah agama, mudah melanggar larangan agama, mudah menjadi seorang teroris, mudah melakukan kesalahan-kesalahan yang menyulitkan orang lain, menyulitkan negara, dan menyulitkan bangsa dan masyarakatnya sendiri. Sayangnya, penafsiran pemahaman orang terhadap fanatik ini suka dilakukan secara negatif. Justru yang tidak fanatik itulah cenderung melakukan onar, karena mereka tidak faham, tidak fanatik terhadap kedamaian yang diajarkan oleh agamanya. Orang yang fanatik terhadap agama pasti berguna bagi pribadinya, keluarganya, agamanya, lingkungannya, masyarakat, dan negaranya, karena dia sayang kepada agamanya. Oleh karena itu, saudaraku sekalian, mudah-mudahan pemahaman kita terhadap selawat kepada Nabi kita Muhammad SAW dapat dielaborasi lebih jauh oleh Ustadz kita Dr. Syafiq Basalamah. Dan kita berdoa mudah-mudahan hari yang terbaik ini akan memberikan pemahaman yang komprehensif bagi bangsa dan negara ini, tidak hanya bagi kita yang berada di Masjid Istiqlal ini, tetapi kita minta disosialisasikan kepada seluruh bangsa dan negara, agar ke depan
mulai hari ini kita akan betul-betul berselawat pada Rasulullah SAW dengan seluruh manfaat-manfaat dan tata cara yang sudah saya sampaikan tadi. Demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada hal yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.